Shalom anak-anak yang hebat dan juga guru sekolah minggu. Ya, mungkin kita bingung mau buat apa ya? Mau membuat apa di sekolah minggu supaya anak-anak itu boleh rindu dan mereka semakin dekat dengan Tuhan dan mereka semakin rajin untuk beribadah. Nah, hari ini kita akan mau membuat kreativitas dari bahan atau alat peraga dari bahan-bahan sederhana ya yang bisa kita buat di rumah. Nah, ceritanya tentang Nabi Nuh. Nah, ini kita akan membuat, mungkin sering kita dengarkan, mungkin sering ada yang tahu, tapi anak-anak mereka suka kalau kita membuat kreativitas ya. Kalau kita membuat peraga, anak-anak lebih suka mendengarnya. Nah, jadi sebagai guru sekolah minggu, mari ajari anak-anak untuk memberikan kreativitas. Nah, jadi untuk tema anak sekolah minggu hari ini ialah taat kepada Tuhan ya. Diambil dari Kejadian 6 sampai 9 yaitu tentang cerita Nuh. Jadi guru sekolah minggu boleh ceritakan kepada anak-anak bagaimana Nuh dipakai Tuhan, diselamatkan Tuhan dari mana? Dari air bah yang besar ya. Nah, boleh ceritakan dulu bagaimana manusia jahat, bagaimana manusia jatuh ke dalam dosa, melakukan hal-hal yang tidak Tuhan inginkan. Jadi sehingga Tuhan marah, sedih melihat ciptaannya yang tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, jadi kreatif sekolah minggu ialah membuat kapal atau perahu terbuat dari kertas. Bisa kertas ABS dan kertas origami. Nah, seperti begini. Nah, saya rasa ini pasti kita sudah tahu ya. Nah, jadi ini udah sering kita buat, anak-anak mereka suka. Apalagi kalau kamu guru sekolah minggu membeli kertas origami yang berwarna-warni. Jadi anak-anak lebih tertarik. Nah, jadi ajak mereka membuat perahu. Nah, cara untuk membuat perahu ini kamu bisa cari di YouTube. Nah, cara mencarinya coba buat dengan kata kunci cara membuat perahu dari kertas ya. Bisa kertas ABS atau kertas origami atau kertas yang lain boleh. Nah, jadi guru sekolah minggu ayo ajari anak-anak dengan senang hati ya, dengan tulus, dengan rela berkorban. Tuhan pasti tahu segala jerih payahmu ya, tidak akan sia-sia. Nah, jadi untuk membantu guru sekolah minggu saya akan bercerita sedikit tentang Nuh. Nah, jadi sebelum juga membuat kreativitas, anak-anak ajak untuk tebak-tebakan sebelum membuat kreativitas. Nah, di sini saya akan membuat tebak-tebakan untuk anak-anak. Nah, sehingga mereka semakin semangat. Tapi untuk guru sekolah minggu supaya mereka menjawab dengan semangat, maka guru sekolah minggu membawa mereka semakin untuk bersemangat. Artinya buat apresiasi ya. Jika ada yang bisa jawab, nah sir atau miss akan memberikan hadiah. Nah, jadi guru sekolah minggu beli permen atau jajan-jajan yang bisa dimakan oleh anak-anak. Nah, mereka senang kali kalau misalnya mereka dapat hadiah. Nah, jadi guru sekolah minggu harus bisa menghargai setiap anak-anak yang menjawab. Nah, contohnya ya, ayo kita main tebak-tebakan ya adik-adik. Aku hidup di air, aku pandai berenang. Siapakah aku? Ayo, siapa yang bisa jawab? Nah, nanti anak-anak bisa jawab ikan. Nah, jadi benar. Jadi jawabannya adalah ikan. Lalu apalagi? Aku berwarna-warni dan muncul setelah hujan. Siapakah aku? Pelangi. Ya, benar. Jadi kasih. Makanya guru sekolah minggu beli seperti permen. Ya, bisa banyak sehingga anak-anak bisa terbagi. Lalu, aku besar dan bisa mengapung di atas air.
Nuh dan keluarganya selamat di dalam aku. Siapakah aku? Nah, bahtera atau kapal Nuh ya. Aku jatuh dari langit dan bisa bikin basah. Siapakah aku? Yaitu hujan. Nah, aku jatuh dari Aku suka berkokok di pagi hari. Siapakah aku? Nah, ayam jantan. Dan ini pertanyaan ini berhubungan dengan cerita Nabi Nuh, di mana Nabi Nuh itu membawa binatang-binatang, hewan-hewan ya, atau hewan dan makhluk-makhluk lainnya. Aku bersinar di siang hari dan membuat dunia terang. Siapakah aku? Matahari. Aku datang di malam hari, membuat dunia jadi gelap. Siapakah aku? Malam atau bulan ya. Aku punya leher panjang, tinggal di hutan, dan suka makan daun di pohon tinggi. Siapakah aku? Jerapah. Aku bersayap dan tidak bisa terbang tinggi. Nuh mengirimku dari dalam bahtera. Siapakah aku? Burung merpati. Aku kuat dan besar, punya belalai panjang. Siapakah aku? Gajah. Nah, aku hitam di atas langit, menutupi matahari. Siapakah aku? Awan gelap. Nah, jadi ketika anak-anak diberikan tebak-tebakan yang kreatif, jadi guru sekolah minggu itu harus boleh membuat anak-anak senang. Nah, jadi baru guru sekolah minggu boleh mengajak mereka membuat sebuah kapal. Nah, untuk sedikit cerita nol ya, kita akan membuat cerita Nuh bahwa bisa sebagai guru sekolah minggu membuat suasana sekolah minggu itu lebih kreatif lagi, lebih hidup. Nah, jadi ayo kita dengarkan bersama-sama. Anak-anak, pada zaman Nuh, dunia ini sangat kacau. Nah, semua orang melakukan kejahatan, tapi ada satu orang yang berbeda, namanya Nuh. Nah, Alkitab berkata ia adalah seorang yang benar dan tidak bercela dan hidup bergaul dengan Allah. Kejadian 6 ayat 9. Nah, tugas yang sangat besar yaitu membangun bahtera. Bayangkan ya, Nuh disuruh bikin kapal raksasa ya, yang besar, padahal belum ada laut di sekitarnya. Nah, bagaimana mungkin adik-adik? Nah, jadi Nuh disuruh untuk membuat kapal itu dan belum ada hujan deras. Nah, seperti itu sebelumnya. Nah, tapi tahu nggak, Nuh tidak protes, tidak memberontak kepada Tuhan. Adik-adik yang terkasih, dia tidak bertanya-tanya terus kepada Tuhan, mengapa begini, begitu, begini, mengapa Tuhan suruh-suruh. Nah, tetapi Nuh langsung taat kepada Tuhan. Nah, tepat seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh, demikianlah dilakukannya ya, dalam Kejadian 6 ayat 22. Nah, kalau kita disuruh Tuhan melakukan sesuatu yang sulit, apakah kita mau taat seperti Nuh? Nah, jadi yang pertama ialah panggilan Nuh dan ketaatannya. Dan yang kedua, keselamatan melalui ketaatan. Nah, ketika air bah datang, semua orang binasa, tapi ada satu keluarga yang selamat, yaitu Nabi Nuh dan keluarganya. Kenapa? Karena mereka taat dan masuk ke dalam bahtera seperti perintah Tuhan. Nah, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di depanku di antara orang zaman ini. Itu kata firman Tuhan dalam Kejadian itu. Nah, 7 ayat 1. Nah, anak-anak, ini mengajarkan kita bahwa ketaatan kepada Tuhan membawa keselamatan dan berkat. Nah, ketika Nuh membangun bahtera, bukan hanya sekali langsung jadi, adik-adik. Ia tetap membangun kapal besar seperti yang Tuhan suruh, walaupun tidak ada yang mendukungnya. Nah, kecuali keluarganya. Nah, orang-orang pada saat itu mereka tidak senang dengan Nuh, malah mereka menjelek-jelekan, menertawai Nuh untuk membangun bahtera. Bahkan ketika Nuh diperintahkan Tuhan untuk memberitahukan kepada orang-orang bahwa akan terjadi air bah, mereka tidak percaya. Nah, adik-adik yang terkasih, banyak orang yang terus mengejek Nuh, bahkan dikatain gila, bahkan mungkin dihina ya. Nah, adik-adik,
Tapi tahu nggak, Nuh tidak menyerah. Ia tetap membangun kapal besar seperti yang Tuhan suruh. Nah, Alkitab memberitahu kita panjang bahtera Nuh adalah 300 hasta, lebarnya 50 hasta, dan tingginya 30 hasta. Nah, dalam Ibrani 11 ayat 7 dikatakan karena iman maka Nuh dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Nah, ini seperti kita sekarang. Kadang kita mau taat, tapi teman-teman malah mengajak orang lain ya ke yang lain. Tetap taat itu butuh kekuatan daripada Tuhan. Nah, jadi setelah air bah surut, adik-adik yang terkasih, Nuh dan keluarganya memulai hidup baru. Nah, hal pertama yang ia lakukan bukanlah jalan-jalan atau pesta, adik-adik yang terkasih, tapi ia mendirikan mezbah dan menyembah Tuhan. Nah, Tuhan memberkatinya dan membuat perjanjian dengan pelangi sebagai tanda ya, sebagai tanda. Ini mengajarkan kita tetaplah taat bukan hanya saat susah, tapi juga saat semuanya sudah baik. Nah, jadi Nuh tidak hanya taat pada ketika dia mengalami kesusahan, ketika dia mengalami kekacauan, musibah ya adik-adik, tapi ketika dia selamat, ketika dia sudah diberikan oleh Tuhan hal-hal yang baik, maka Nuh juga taat, yaitu membuat mezbah dan beribadah kepada Tuhan. Nah, aplikasi untuk kita hari ini, ada yang terkasih, apa yang bisa kita pelajari dari Nuh? Taat walaupun kelihatannya aneh ya adik-adik. Mungkin ada orang-orang ya, mungkin ketika kita datang ke gereja mereka mengejek kita, ngapain kamu datang ke gereja, atau begini begitu ya. Mungkin kalau Tuhan suruh kita berdoa untuk orang-orang jahat, mungkin terkadang kawan-kawan kita mengejek kita ya, tapi kita mau taat. Nah, jadi untuk kesimpulan buat kita hari ini, di dalam Ibrani 10 ayat 38 berkata, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Nah, jadi Nuh bukan hanya hebat karena bisa membuat kapal besar ya adik-adik. Nah, jadi guru sekolah minggu bisa mengajarkan anak-anak ya begini. Nah, adik-adik yang terkasih, ketika kalian membuat tadi kapal itu, ternyata bukan hanya kalian hebat dalam membuat kapal itu, tapi ia hebat karena taat kepada Tuhan. Nah, di tengah dunia yang jahat. Nah, jadi anak-anak, ayo mari kita taat kepada Tuhan. Oke, demikian firman Tuhan. Ayo tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.